Satu, saya bacakan hadisnya dulu ya. Nah, duduk sebentar, biar nggak pegal. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, terdapat di Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 814. Oke? Saya bacakan hadisnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ada sab'ati a'zamin. Aku diajarin Nabi, diperintah Nabi untuk sujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh. Ada berapa? Ingat 7 ya. Satu, halal jabah, kening. Ini. Oke, nanti fokus ya. Yang rambutnya panjang, yang laki-laki, nanti ada babnya sendiri. Yang pakai mukena perempuan, atau kerudung, atau jilbabnya, nanti ada babnya sendiri. Saya tunjuk dulu, kening. Wa asyara, perhatikan, ila anfihi. Dan saat menyebutkan kening, Nabi pun menunjuk ke hidung. Begini. Oke, tapi yang disebut apa? Kening. Satu. Dua, perhatikan kalimatnya, yadain au kaffain, 2 telapak tangan. Dihitung 2. Kening 1 tambah 2 berapa? 3. Oke. 4 dan 5, rukbatain, 2 lutut. Baik, 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Kemudian yang terakhir, atraful qadamain, 2 kaki dengan melipat bagian jemarinya. Tambah 2 berapa? 7 ya, di 2 kaki. 1 tambah 2, tambah 2 lutut, tambah 2 di kaki. Oke, 7. Pastikan itu. Baik, untuk hidung, karena ditunjuk, maka di sini ada hukum khusus, ditafsil namanya sama ulama. Dia tidak berhukum wajib. Oke, bukan anggota, tapi dianjurkan sunnah. Melihat kepada tempat. Kalau tempatnya bersih, baik, menempel bagus. Dan nanti akan jadi ukuran biasanya kalau kening bagus, hidung tuh insya Allah tuh nggak akan ada masalah. Mau mancung, mau biasa nggak ada masalah. Oke? Kecuali Pinocchio lah. Ya. Kemudian yang kedua yang repot itu adalah kalau sedang sholat di tempat yang tidak semacam ini. Oke? Misal di tanah biasa yang bersih, tapi kan kalau hidung nempel terhirup jadi bahaya. Maka tidak harus menempel. Jelas ya? Itulah sebabnya Nabi tunjuk itu untuk memberikan kesan, lihat tempat kamu sujud. Yuk kita mulai. Bismillah. Silakan. 1, kening. Nah, tahan ya teman-teman sekalian. Sekarang sebelum ke kening, saya ambil posisi telapak tangan dulu. Nah, jangan diangkat dulu, duduk sebentar. Teman-teman lihat sini ya. Takbir ya. Ya, takbir. Yang sudah pernah kita belajar bersama. Kan takbir itu bisa di sini. Oke. Sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, atau di sini sejajar dengan daun telinga. Jelas ya? Baik, nah posisi sujud tangan tuh nggak jauh dari ini. Jadi di sini, cukup di sini turunkan di tempat sujud. Jelas? Nah, yang dimaksud panjangkan sujudmu, maksudnya doa. Ada hadis lain mengatakan fa'akthirud doa. Maksudnya doanya, bukan tangannya manjang ke depan. Enggak, karena ini terjadi, betul. Ini terjadi. Ada orang sujud tangan begini. Oke? Nah, normal aja. Tangan seperti kita takbir, simpan tangan di situ. Jelas? 2. Ini agak dalam. Lihat baik-baik. Ini tidak merapat ke sini. Bukan rapat, tapi tetap buka ke sini. Termasuk perempuan. Ya deh? Lihat baik-baik. Hadis merapatkan perempuan itu awalnya terkait dengan saat berdiri. Kerapatkan begini, ada begini. Kenapa? Ada penjelas menerangkan bahwa pakaian dulu kan nggak seperti sekarang perempuan. Ada mukena, ada macam-macam, terus terjaga. Ketika terbuka begini, kainnya terangkat. Maka agak menutup seperti ini, sehingga dibedakan dengan laki-laki. Asal dasarnya sama saja, kalau pakaian sudah cukup baik, nggak ada masalah, nggak ada perbedaan laki-laki perempuan. Bahkan, kalau tangan begini saat sujud rapat, itu Nabi langsung melarang. Ya, awas, berbahaya, bahasanya berbahaya, jangan lakukan. Kenapa? Karena saat sujud, darah tuh dipompa terus ke otak tuh. Saat ditekan diafragma tertekan, tuh orang bisa sesak di sini. Untuk itulah diminta dilebarkan. Karena ukuran orang Arab dulu besar, ya kan? Nabi katakan coba engkau buka sedikit begini supaya anak kambing bisa lewat ukurannya. Anak kambing disebut tuh orang Arab zaman dulu. Jadi Anda jangan bayangkan sujud benar lah kambing lewat dulu sini, depan ada kambing bawah tuh sini.
Ya kan? Nggak begitu maksudnya, kasih space di sini supaya nggak nekan ke diafragma. Jelas?